Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Topik? Kembali lagi di Anjang Sono. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di tempatnya kerjaan rekan saya ini atau sahabat saya waktu dulu di kampus. Nah, sekarang dia ya bisa dibilang ngelola di sini lah ya. Ini saya kenalin dulu teman saya atau sahabat saya ini, ada Andri Permana alias Komeng. Apa kabar, Meng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Makin bugar dan berotot saja nih ya. Ya nggak tahu. Ini kita sedang berada di Teras Sentani, sahabat Topik. Ini daerah Soreang dan juga Banjaran. Nah, buat sahabat-sahabat Topik yang pingin menikmati makanan sambil ngopi di area seperti yang dilihat, ada sawah, ada gunung. Nah, ini tepat sekali untuk datang ke Teras Sentani. Dan bukanya tiap hari ya, Meng ya? Tiap hari Dari jam? dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 8 pagi sampai jam 10 malam tuh. Jadi apalagi kalau malam mingguan sore-sore lebih asik ya. Tuh, Ini kalau ini lagi siang nih, jadi Lagi agak panas. Iya panas. Ya. Sehat, Meng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah. Udah berapa lama kita tak berjumpa nih? 2014 terakhir ya kita 2014. menjelajah Sumatera Utara. Aduh. Sekarang 2021. Berarti 1 tahun. Nah, emang 6 tahun. 6 tahunan ya. Apalagi setelah beliau ini udah nikah. Nah, saya yang belum nikah nih. Nah, setelah nikah lost kontak banget nih. Iya. Baru kesininya. Dikerem dulu, dikerem. Baru kesininya kita bisa ketemuan lagi. Anak udah 1 ya, Bang ya? Sudah 1, Oh, mantap. istri 1. Istri 1 ya. Nggak akan nambah? Belum. Belum ya. Belum. Oke, kita cerita dulu nih di masa lalu. Jadi buat sahabat Opik, ini sahabat saya ini, Komeng ini yang ngajarin saya nih untuk foto video waktu dulu saya di kampus. Nah, sekarang gimana? Kerjaan foto video masih? Sekarang lagi pensiun. Pensiun? Ya, untuk foto video. Udah lama pensiun. Sekitar 4 tahunan lah berhenti. Nah, keren nih. Apa ya? Capek. Enggak sih, sebenarnya lebih apa ya? Lebih menemukan aja sekarang hal yang lebih asik. Atau lagi nyaman di sekarang ngelola kafe, gitu, branding segala macam kayak gitu. Oh, jadi sekarang lebih ke branding ya? Branding. Sejak tahun berapa itu, Meng? Branding itu mulai di 2016 sih. Waktu itu pegang salah satu brand. Kebetulan di satu grup gitu. Di grup itu ada sekitar 10 sampai 12 brand. Nah, dari situ mulai suka aja. Seru. Apa yang bedain waktu dulu nih? Kan biasanya dulu itu suka konsep. Sama sih sebenarnya bikin kalau film. kalau sebenarnya sama. Kalau prosesnya kurang lebih sama. Ada konsep juga, ada nanti di dalamnya juga ada foto dan videografi. Terus cuman lebih apa ya? Sekarang lebih khusus ke satu bidang aja. Kalau dulu di produksi apa? Foto video audiovisual misalnya dulu lebih umum, apa aja diambil gitu kan. Kalau sekarang mulai dari konsep, gimana caranya kita jual satu produk, satu brand, dikenal orang, itu seru sih. Ada di dalamnya juga ada desain, ada foto dan video juga sebagai materi. Ini berarti belajar otodidak ya? Tapi udah di kampus mah bahasa Ning. Nggak ada otodidak sih. Sekarang lebih otodidak. Jadi sekarang udah mulai ke branding. Seperti apa nih? Emang punya perusahaan sendiri atau gimana, Bang? Sekarang punya agensi namanya 30 Project atau 30 Project sih sebenarnya di Sunda, bahasa ya? Sunda ya, 30 Project. Dulu itu 30 Project, kenapa namanya 30 Project? Awalnya itu namanya Manner. Manner itu tulisannya M-A-N-E-U-R. Manner itu lebih ke apa ya kalau bahasa Inggris? Tapi nggak pakai U ya kalau bahasa Inggris. Manner ini tata krama gitu. Tata krama ya kayak gitu. Nah, awalnya itu cuman karena berkembang mulai dari awalnya kita pegang satu brand 3 bulan, terus nambah lagi sampai ke 20 brand sekaligus dalam 1 bulan. Unik juga nih, kita sempat dalam 1 bulan tuh gajian 20 kali karena 20 brand kita pegang. 20 kali nih? 20 kali dalam 1 bulan itu. Nah, akhirnya Mantap. kita coba rubah untuk target yang lebih tinggi, 30 kali kita gajian dalam sebulan kan. Akhirnya kita ganti di 30 project, 30 project.
sih gitu awalnya. Berarti sekarang udah ada berapa brand yang dipegang? Kalau total dari awal kita berdiri di 2018 ya udah lebih dari 50 sih brand yang kita pegang. Cuman kalau yang sekarang berjalan itu sekitar 5 lah. Bandung, Garut, ya Bandung Garut sih yang jalan. Itu apa tuh? Kuliner kah atau jasa kah? Nah, brand yang dipegangnya? Awalnya itu kita memang spesialisasi di kuliner, brand kuliner. Tapi karena ternyata kliennya mintanya dari berbagai macam kategori, kita pernah handle personal branding. Jadi ada salah satu motivator kita handle, terus brand fashion, terus juga ada BUMN. Ya, apapun lah sebenarnya. Kalau yang sekarang jalan sih kuliner ya? Sama fashion satu. Ya. Lebih kalau dari segi brand dilihat dari apa? Venue-nya atau dilihat apanya tuh? Awalnya sih makanya kita bisa sampai 20 brand itu. Semua kita ambil. Ya, kita ambil mulai dari yang kecil sampai yang besar kita ambil sekaligus. Dulu kan waktu awal-awalnya lah liar. Oh, yang penting dapat duit segala macam kita handle. Ternyata di tengah jalan banyak brand juga kewalahan ya. Jadi kurang fokus, jadi kurang maksimal. Jadi akhirnya kita batasin sekarang di 10 brand lah maksimal. 10. Kecuali kalau misalnya di dalam 10 brand itu 10 brand itu brand besar semua yang kita handle full total. Jasanya ya itu kayaknya kita kurangi. Kalau misalnya yang biasanya cukup digital marketing, branding doang, ya bisa 10 sih sekarang. Maksimal di 10. Branding itu apa aja yang dikelola? Ada dari sisi digital marketing, sosial media, channel-channelnya banyak tuh kan, TikTok, Instagram, Facebook, terus dari SEO-nya gimana kita caranya ngebangun SEO di website begitu orang cari nama satu hal gitu, terus yang keluar itu paling muncul di awal itu. Terus kalau dari sisi operasionalnya juga kita bantu gimana caranya pegawai di satu brand itu bikin orang betah dan balik lagi. Bahasa yang disampaikan banyak sih. Jadi tidak hanya digital saja ya? Betul. Tapi merambah meluas, semua aspek sekarang ya? meluas. Nah, kebetulan yang di sini itu di Teras Sentani kita handle mulai dari konsep logo, konsep tempat, dekorasi, dan segala macam. Oh, berarti logo yang Teras Sentani itu bikinan Tim Komeng? Ya, tim saya. Ya. Luar biasa nih berarti sahabat Opik. Ini yang salah satu yang full handle dari segi operasional, dari segi manajemen ya. Makanya sekarang kalau misalnya mau cari Komeng, tinggal pada datang ke sini ya. Karena Ya, lebih tiap sering hari di sini. lebih sering di sini. Jadi saya juga janjiannya di sini sahabat Opik. Jadi buat teman-teman kampus juga nih, ya mungkin bisa reunian di sini, Meng. Bisa. Nah, kita tunggu nanti ya teman-teman yang lain untuk datang ke Teras Sentani. Nah, jadi itu ya. Sekarang kegiatan selain jadi bapak ya, kemudian ngelola jadi branding, bapak ibu, jadi double ya. Double. Ya. Bapak ibu, kemudian juga ini bisnisnya sekarang ke branding. Ya. Nah, di sini kan full manajemen, berarti timnya di 30 project itu ada berapa orang? Total sih lebih dari 40 orang ya kalau di total. Cuman jadi tergantung kita pegang berapa brand dan jadi kalau misalnya satu aja admin sosial media dia itu maksimal pegang di 3. Lebih dari 3 brand kita tambah lagi. Jadi banyaknya freelance atau dekor di satu tempat yang kayak ini dia handle full dekor, yaitu nanti krunya akan banyak. Kalau yang cuma satu bidang ya itu 1-2 orang. Gitu, lumayan banyak juga ya berarti anak buahnya. Videographer ada. Oh, berarti nanti tinggal tambahan nih sama Tapi Katalis kalau Net tim, ya. kalau tim inti itu di 30 project bisa dibilang cuma 10 orang. 10 orang. Ya. Oh, jadi bukan 30 juga ya. Bukan. Kebanyakan 30 bagi-baginya. Nanti cuannya tipis. Oke. Nah, ada di Instagram ya 30 project. Ada 30 project @30.project. Nah, 30 project, 30 project ya. Project, ya. Jadi buat sahabat Opik nih yang lagi punya
istilahnya bisnis tapi brandingnya belum naik, nah bisa minta bantuan Komeng ini. Mudah-mudahan makin naik lah brandingnya dan bisnisnya makin lancar. Berarti di sini hampir tiap hari. Kemudian berarti ngapain aja kan ibu di sini? Di sini karena ini baru 2 bulan jalan, jadi kita masih jaga dari sisi operasional, evaluasi. Gitu kan. Ada kekurangan apa kita evaluasi. Dari segi menu apa yang kurang, apa yang dia turun penjualannya, kita bantu upselling segala macam. Dari segi sosial media juga terutama. Dan ternyata nanti ini tadi saya lihat ya, bisa bikin kopi juga ya, Meng? Bisa. Wah, nanti Dikit. nanti kita lihat nih bikin kopinya seperti tadi baru pemanasan. Nanti kita rekam seperti apa nih. Siap. Itu belajar jadi barista di mana? Liatin aja sih. Ngeliatin barista-barista. Ya, karena jadi dari beberapa brand yang saya pegang itu mostly ya coffee shop. Yang sekarang lagi gencar juga di mana-mana. Makanya sering liatin, ajar di jalan. Oke. Di jalan itu di perempatan bikin. Dan dulu juga ini kalau nggak salah pernah bikin juga hal tentang kopi ya, Bang ya? Ya. Keliling Nusantara juga ya? Keliling Nusantara. Nah, itu bisa cerita gimana tuh? Jadi dulu kerjasama sama salah satu brand yang kebetulan tagline-nya itu jadi ngangkat kopi Nusantara. Nah, kita tuh keliling ke perkebunan-perkebunan yang ada di pelosok di Indonesia. Salah satunya ya ke Aceh Gayo. Nah, makanya sekarang yang ada di sini juga kopinya ada kopi Aceh Gayo ya? Ada juga. Oke. Nah, itu yang enak sih. Sebenarnya semua enak kopi yang di Indonesia tuh. Berarti pernah ngerasain semua kopi se-Nusantara? Hampir semua. Tapi kalau semua banget banyak. Jadi misalnya aja di satu daerah di Aceh itu punya kopi Gayo itu ada lebih dari ratusan varietas. Banyak jenis. Variannya beda. Kalau nyoba ya mungkin 1, 2, 3 sampai 100 pernah. Tapi kalau paham banget juga enggak. Susah. Oh, tapi suka kopi mah? Kopi suka. Jadi tiap hari minum kopi ya? Tiap hari minum kopi. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal dulu juga kita pernah ke Sumatera nih ya? Sumatera. Nah, sekarang masih hubungan sama orang-orang di Sumatera? Ya, kalau di sosial media beberapa masih. Masih. Ya, beberapa kali juga saya pernah main ke sana. Main Waktu dulu syuting juga yang kopi itu? Ya, oh enggak, kalau yang syuting di Medan ya sih. Ke Aceh pernah. Kalau Sumateranya Sumatera mana? Sumatera, oh ya, Sumatera, ya, Sumatera kan luas ya. Dari ujung sampai bawah dari ya? Lampung sampai Aceh. Oke. Nah, jadi emang saya juga dulu pertama kali jalan-jalan nih sama Komeng nih, yang bawa saya ke Sumatera. Ya. Dan baru saya pertama kali itu naik pesawat itu. Gara-gara orang ini nih. Oke, nanti sahabat topik kita lanjutin lagi sambil lihat nanti kita Komeng ini kita lihat dia emang jadi baristanya seperti apa nih. Apalagi sekarang ini penuh terus nih emang nih pesan ini ya. Alhamdulillah. Oke. Dan ini tiap hari seperti kayak banyak orang, kemudian mau banyak event juga ya. Insya Allah. Nah, kalau event-event di sini mungkin supaya sahabat topik juga tahu, kalau misal mau kerjasama apa aja tuh yang bisa aja sih. Nanti kita ngobrol aja. Jadi kebetulan kita punya venue yang cukup luas. Kita punya hall juga, area outdoornya luas. Bahkan sebelah kita lagi perluasan area di mana. Yang sebelah konsep. Jadi kalau yang ini konsepnya terasering, jadi berundak. Nah, kalau yang sebelah itu kita bikin agak lapang dengan konsep banyak pepohonan, agak rimbun. Jadi ada pilihan orang mau yang view-nya luas ke arah. Nah, kita kebetulan dapat berkah juga dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada bonus nih, kita di depan kita tuh ada sawah dan ada gunung yang jelas terlihat, apalagi kalau lagi cerah ya. Itu yang bikin konsumen lagi kita, sekarang. ya itu yang bikin konsumen kita nyaman. Gitu sih. Oh, jadi ini makin luas ke samping. Jadi diperluas kurang lebih kalau total dari mulai bangunan depan itu sekitar 5.000 meter persegi ya. 5.000 meter persegi. Ke depan banyak juga planning kita di sini tuh. Kita mau bikin glamping kayak semacam penginapan yang di alam. Terus banyak lah, nanti ada kolam juga, kolam ikan buat area bermain. Berarti makin luas lagi banyak. Insya Allah. Tapi sawah nggak akan diambil lagi kan? Harusnya ambil.
Hah? Karena apa? Oh. Karena kalau nggak kita ambil nanti diambil developer. Oh, jadi ke rumah Jadi ya? perumahan. Oh. Mending kita ambil dan sawahnya tetap dijaga. Itu sih. Di sawahnya tetap dikelola ya, Betul. sama teras sentani. Betul. Wah, mantep banget ini berarti. Kan judul teras sentani itu kan senja di pertanian singkatan. Jadi kalau pertaniannya habis jadi nggak jadi sentani. Oh, jadi bisa jadi nanti rubah branding ya. Betul, rubah branding. Khasnya hilang. Khasnya hilang. Oke, Gitu. sahabat Topik. Ini nanti kita akan masuk ke dalam. Kita lihat nanti sang barista Komeng ini bikin kopi. Walaupun saya tadi udah dikasih kopi, nanti mungkin dikasih lagi ya. Siap. Mudah-mudahan. Jadi sahabat Topik jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sono. Halo kawan Katalisnet, kenalin aku Ines Nabila, owner dari Teras Sentani. Jangan lupa datang ke Teras Sentani di Kampung Babakan Petai, Kabupaten Bandung untuk nikmatin sore kalian di sini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Teras Sentani buat info menarik lainnya. Dadah, makasih. Oke, sahabat Topik, masih di Anjang Sono di episode yang kedua ini. Nah, ini sekarang saya sudah di depan barista kita. Nih, barista Komeng Joy. yang bakal bikin apa, Meng? Kopi apa, Meng? Cafe latte. Cafe latte. Oke, kita lihat sambil kita terusin ngobrol-ngobrolnya nih. Ini pakai kopi apa nih, Meng? Ini kita ada Gayo. Gayo. Ya. Tapi kalau di sini kopinya ada apa aja, Meng? Jadi untuk yang manual kita pakai Gayo ya, nah. Nah, kalau yang ini saya harus tanya dulu. Oh, harus tanya barista yang beneran ya. Jadi ini kopinya kopi Gayo, tuh sahabat kopi. Dan Komeng ini bakal bikin cafe latte ya, coffee latte. Cafe latte. Oke. Nah, coffee latte itu seperti apa sih, Meng? Sambil Coffee dijelasin latte itu- dong. Jelasinnya nanti next ya. Harus nanya dulu. Harus nanya. Jadi bikinnya mah bisa ya. Bisa bikin. Cuman untuk menjelaskan, nah, eta kudu Isi salah. isi salahnya bisa dicarikan ke barista beneran. Baristanyaan. Oh. Tapi pas dulu kerja di brand yang kopi itu udah belajar juga, Meng? Dia lihat Bikin-bikin aja. kopi. Nggak ada Oh. belajar khusus, cuma lihat sih. Kenapa nggak sekalian belajar aja, Meng? Nah, kalau barista itu ada sekolahnya. Kan biasanya dinya jago ngulik tiba heula. Yang ngulik doang, ini makanya ini ngulik. Ngulik doang. Jadi kalau ngerti, paham gitu enggak. Cuma tahu aja. Berarti kalau lagi rame suka bantuin juga bikin. Ya, Woi. bantuin lihat, Oh, bantuin lihat atau bantuin doa. bantuin doa. Nah, di sini yang paling banyak disuka apa, Meng? Minuman kopinya? Es kopi signature Sentani sih. Karena kalau lagi ya satu orang lebih familiar sama es kopi. Kecuali orang-orang yang dia memang Pencinta kopi, benar ya? cinta kopi, ya, dia pilihnya yang manual. Oh. Yang jadi andalan apa tuh? Es kopi signature Sentani untuk kopinya. Untuk non kopinya banyak sih, ada Tropic Thunder, ada yang baru juga apa namanya Smudgy Lady sama Summerfield. Itu seru, nanti dibikinin sama Wes. mana? Sama barista ya.
Ini gambarnya agak jorok ya. Ya, seperti inilah kira-kira. Oke. Nah itu jadi udah beres ya Meng? Udah beres, gitu doang. Gitu doang masa gancang-gancang tuh. Nanti kalau yang bagus dibikinin sama teman saya. Oke. Siap. Sambil kita berarti kalau di sini sambil menu-menunya tadi udah menu kopi. Nah, kalau menu-menu makanannya Meng, ada apa Makanan aja nih? ada yang jadi yang suka nih. Yang paling laku itu nasi goreng sentani sama mie ayam. Sentani. Apa yang bedain nasi gorengnya sama yang lain? Rasa. Oh. Pasti. Kalau nasinya sama. Nasinya sama Iya. ya. Rasanya. Dari sawah. Oh. Berarti si berasnya dari sawah ini, Meng? Berasnya nggak juga. Oh, enggak juga ya. Karena kan yang depan belum kebeli. Oh, belum kebeli. Tapi mau dibeli ya? Insya Allah doain ya. Insya Allah, mudah-mudahan nih. Ya. Jadi kalau nggak dibeli nanti ya seperti tadi dibilang ya. Ya, nanti dibeli orang jadi perumahan atau jadi apa ya? Ya gitu. Jadi Hilang hilanglah aja. sawah dan gunungnya ya. Jadi- Jadi itu berbahaya nih. Jadi Oke, Bang. buat teman-teman yang mau ngasih modal, mangga. Oh bisa? Cuma-cuma tapi Oh, kirain bisa Cuma-cuma. jadi investor di sini, Meng. Jadi bisa kerjasama. enggak sih, kita tunggal ya. Oh, tunggal. Yang punyanya emang orang sini, Meng? Memang orang sini, asli sini. Itu dulu bisa ke sini gimana ceritanya, Meng? Padahal kan dulu itu kebanyakan di Bandung. Ya. Secara nggak sengaja aja ada orang nanya gitu. Dan di nyambung ternyata punya tempat yang bisa dikelola dan berpotensi. Jadi kita juga kadang-kadang sebagai agensi nggak sembarang ambil brand. Kalau memang dia potensial ya kita ambil. Ada sisi menariknya. Kalau nggak sama sekali ya akan susah. Meskipun sebenarnya tugas agensi itu gimana caranya kita ngebangun brand atau membantu brand itu bangkit. Tapi nggak semua kan. Kadang-kadang memang ada faktor tertentu yang stuck di situ ya udah. Nah ini menarik soal agensi itu. Jadi Ya. kalau saya kan agensinya advertising. Tuh. Nah kalau ini agensi apa branding itu seperti apa, Meng? Branding itu ya lebih ke branding. Ya seperti apa itu? Kan kalau Jadi saya umumnya, bikin iklan, ya, iklan untuk radio, salah untuk satunya TV. itu. Salah Oh, satunya. ada Kalau- juga ya? Kalau branding itu kan lebih ke dasarnya aja. Di dasarnya itu ini si brandnya mau kemana, mau dijadiin apa, mau nyampe kemana, kayak gitu. Jadi lebih luas. Lebih luas. Tapi ya? dari akarnya kita ambil. Kan kalau apa tadi advertising Advertising. cuma mengiklankan dan segala macam. Kalau promosi. kita tuh gimana caranya ini si brand tuh memang dari akar sampai ke nanti si daun-daunnya sampai dipanen orang itu kuat dan akan berkesinambungan Oke. hidupnya. Tapi ini benar-benar berarti apa yang dulu pelajari ada sih ya. ada sebenarnya ada. Cuman selebihnya adalah Dari mulai saya pelajaran TK juga ada. Oh. Jadi branding itu memang pelajaran seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Termasuk diri kita juga branding ya. Betul. Oke, Ini tapi saya lagi branding. nah, tapi saya belum laku-laku, Meng. Apa Berarti tuh? brandingnya belum laku ya? Apa tuh? Supaya kan Ya itu harus dikepret dulu duit penglaris biar laku. Gitu nah, lah. supaya branding itu naik, kiat-kiatnya apa, Meng? Banyak. Jadi kalau misalnya dari satu brand, misalnya kita harus kuatin dulu itu dari dasarnya. Kita mau ambil ke arah mana, mau ke sisi mana kita, mau kemana kita sampai. Nah itu kita kuatin, baru nanti di sisi pergerakannya difokuskan ke situ. Nanti juga kadang-kadang di jalan nemu faktor-faktor yang memang apa ya bisa menjatuhkan, bisa bikin stuck gitu. Itu kita harus pintar. Ya. Nah, selama beberapa tahun belakangan ini di dunia branding ini, suka dukanya seperti apa, Meng? Seru sih. Ada aja brand yang memang ya itu kalau kita nggak selektif, kita handle satu brand yang memang dia akan susah bangkit. Itu akan susah. Apalagi kondisi sekarang ya pandemi ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau bicara dari branding itu pandemi cocok banyak hal. Tapi nggak semua brand juga bisa adaptasi di situ. Jadi, kalau bicara soal brand kuliner pasti dia akan jatuh karena orang nggak bisa datang ke tempat. Nah, gimana caranya dia stabil minimal, bikin channel-channel penjualan, bikin Online promo, itu ya. gitu kan. Atau memang dia bikin satu apa ya promo yang dia grab and go dengan harga terjangkau.
atau produknya misalnya yang bisa dia pakai untuk bertahan beberapa hari. Itu kan karena orang malas keluar, orang nggak bisa keluar. Jadi sekali beli dia bisa buat stok berapa hari. Gitu. Nah, sekarang Teras Sentani juga bisa online, Meng. Sementara masih baru Grab food. Ya. Foodnya udah bisa tapi ya. Oke. Bisa pesan apa tuh, Meng? Semua. Oh, semua menu yang ada di bisa. sini. Wes, luar biasa. Tuh, jadi untuk sahabat Topik ya, yang dekat-dekat daerah Soreang Banjaran bisa juga nih, tinggal nge-Grab ya. Betul. Pesan menu di Teras Sentani. Betul. Nah, terakhir nih, Meng. Siap. Buat sahabat-sahabat Topik nih, mau promosi diri kah? Mau promosi Teras Sentani nah? Mangga. Buat teman-teman yang belum pernah ke Teras Sentani, datang. Rasakan sensasinya. Jadi mulai dari tempat, makanan, suasana, pagi, siang, sore, malam itu beda semua suasananya. Jadi harus coba semua. Kalau bisa standby dari subuh sampai ke tengah malam. Terus buat yang mau kepikiran bikin acara, lihat dulu tempatnya, nanti baru kepikiran misalnya mau bikin apa, boleh nanti kita kerjasama. Wedding bisa, Meng? Wedding bisa. Oke. Calonnya ya tuh, Meng? Nama Calon sekalian. ada Wildan. Calon sambil nyari aja, sambil ngopi sambil nyari calon. Nah, tuh bisa juga berarti ya. Terus apa ya, mau kerja sama bidang apapun, ayo. Insya Allah lah, selagi sejalan dan di track yang benar, ayo kita saling. Ya. Mudah-mudahan juga nanti kita kerjasama nih sama Catalyst.net bikin video podcast ya. Siap. Tiap minggu nih di sini. Podcast mau Karena suasananya bagus dan mudah-mudahan Siap. bisa menarik juga nih Ya. pemerintah daerah. Walaupun kemarin udah kerjasama ya. ada beberapa event kita kerjasama sama pemerintah daerah. Syahrul udah datang nih. Syahrul kemarin berhalangan, Aduh, sayang sekali harusnya ya. datang ya. Nah, Udah saya siapkan, udah lama payung. Biar karpet udah siap ya. Tapi kayaknya kemarin Pak Sarul karena hujan jadi nggak datang. Oh. Karena lagi nggak ada mobil, adanya motor. Atau Om Jinnya lagi nggak ada, jadi nggak bisa. Bisa menghilang ya. Nggak bisa. Oke. Siap. Makasih banyak, Meng. Udah ngobrol bareng saya di Anjang Sono. Siap. Mudah-mudahan kita masih terus bisa silaturahmi. Amin. Sampai Amin. nanti Harus. kita tua. Ya. Dan kita Kan juga udah tua. belum. Oh, belum. Kan kita masih muda. Oh Meng. iya, masih muda. Betul. 22 tahun. 22 tahun. Kita juga ajak teman-teman yang lain untuk datang ke sini. Tuh, siap. Biar lebih seru, bisa ngobrol rame-rame. Siap. Oke. Sahabat Topik, sampai di sini dulu Anjang Sono di kesempatan kali ini. Sampai di konten yang selanjutnya. Nanti saya ngobrol sama siapa lagi, ditunggu saja ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.